kondisi kita pun hari ini seperti itu. Sebentar kita dengar saudara-saudara kita dianiaya, dizolimi di Xinjiang, di Western China. Sebentar kita dengar saudara-saudara kita dianiaya di Palestina. Sebentar kita dengar saudara-saudara kita dianiaya di Rohingya, di India, di Chechnya, ya kan? Di berbagai penjuru dunia, di Bosnia waktu itu, ya kan? Tapi kita nggak berdaya. Sama dulu juga para sahabat nggak berdaya, Pak. Makanya kalau ada orang yang menentang khilafah, dia nggak ngerti hadis ini. Khilafah itu sesuatu yang nggak perlu ditentang, karena apa? Kan dia ajaran Islam. Ya. Cepat atau lambat bahkan dia akan tegak kembali nantinya. Secara logika manusia yang bodoh ini mungkin nggak kebayang sekarang. Tetapi Nabi sudah mengatakan demikian, kita wajib mengimani pesan Nabi SAW. Kemudian Nabi dia mengisyaratkan sampai disitulah umur umat Islam berakhir. Yang berarti apa? Kita akan berakhir dengan kejayaan, kemenangan kembali, karena khilafah akan tegak kembali. Nah, jadi periode kelima nanti adalah periode kepemimpinan Al-Mahdi alias Amirul Mukminin fi akhir zaman. Pemimpinnya kaum beriman, kaum mukminin di akhir zaman. Ya. Untuk selanjutnya diikuti dengan kepemimpinan Nabiullah Isa alaihissalam. Ya, karena Isa alaihissalam nanti menjelang berakhirnya kepemimpinan Al-Mahdi, dia akan turun dari langit ya, untuk membantu kaum muslimin melawan Dajjal. Ya. Makanya catatan yang kedua, periode kekhalifahan sesuai metode kenabian ini berlangsung selama 7, 8 atau 9 tahun kepemimpinan Al-Mahdi, dipenuhi dengan berbagai ghazawat, peperangan-peperangan, lalu diakhiri dengan perang melawan kaum Yahudi yang dipimpin langsung Dajjal. Dan dalam perang tersebut pasukan Islam akan dibantu dengan turunnya Isa ibnu Maryam alaihissalam, bergabung dengan pasukan Al-Mahdi, kaum muslimin, dan dialah yang nanti bertugas membunuh Dajjal. Selanjutnya Isa alaihissalam akan memimpin kaum beriman. Nah, realitas sejarahnya di babak pertama, fase pertama kenabian, 13 tahun pertama di bawah garis merah, umat Islam terpuruk. Umat Islam mengalami kondisi yang sama dengan yang kita alami sekarang. Setiap harinya dipersekusi, dimarginalisasi, dikriminalisasi, dianiaya, disiksa, ya, diusir dari rumahnya, bahkan dibunuh. Ya. Nah, kondisi kita pun hari ini seperti itu. Sebentar kita dengar saudara-saudara kita dianiaya, dizolimi di Xinjiang, di Western China. Sebentar kita dengar saudara-saudara kita dianiaya di Palestina. Sebentar kita dengar saudara-saudara kita dianiaya di Rohingya, di India, di Chechnya, ya kan? Di berbagai penjuru dunia, di Bosnia waktu itu, ya kan? Tapi kita nggak berdaya. Sama dulu juga para sahabat nggak berdaya, Pak. Jangan Anda pikir para sahabat dulu datang ke Nabi, ya kan? Terus bilang, ya Rasulullah, apa kita diam aja? Apa nggak kita perang aja nih? Gitu. Nggak ada, Pak. Makanya kita pun sekarang harus memiliki mentalitas seperti itu. Mentalitas yang dimana di satu sisi kita geram melihat ini semua, tapi kita harus menahan tangan, menahan diri. Kenapa? Karena ini fasenya fase binaul iman wa tauhid, membina keimanan dan tauhid. Itu lebih utama daripada kita sibuk-sibuk melakukan reaksi-reaksi terhadap aksi-aksi kezaliman musuh-musuh Allah yang pada hakikatnya kita nggak bisa mengalahkannya. Kenapa? Karena mereka sedang menguasai semua infra dan suprastruktur. Jelas, ya? Sama kayak dulu musyrikin Quraisy menguasai kota Mekah, Jazirah Arab. Para sahabat dianiaya, mau ngelawan gimana? Nggak bisa, ya. Sehingga para sahabat itu ya bersabar, menguatkan iman, menguatkan tauhid, mempersiapkan diri untuk kapan perintah hijrah datang mereka hijrah, untuk menguatkan barisan nanti di tempat hijrahnya. Cepat atau lambat kita juga harus hijrah, Pak. Cuman hijrahnya kita nanti belum jelas kemana, tetapi hijrahnya ke tempat di mana sang pemimpin akan muncul, Al-Mahdi muncul. Karena pesan Nabi demikian, fa idza ra'aitumuhu fabay'uhu walau habwan al-thalji. Bila kalian sudah melihat kehadiran Al-Mahdi, berbaiatlah dengannya sekalipun harus merangkak-rangkak di atas salju, karena sesungguhnya dialah Khalifatullah Al-Mahdi. Dan musuh-musuh Islam tahu, Pak, tentang Al-Mahdi. Makanya mereka terus menerus memantau bagaimana caranya membuat umat Islam ini
Kalau memang Al-Mahdi nanti jadwalnya muncul, nggak bisa bergerak. Oke, nah jadi babak demi babak kita lalui dengan kondisi ups and downs ya, naik turunnya kondisi umat ya. Umat ini selama 1342 tahun berjaya Pak. Dari babak pertama side B bagian kedua, babak kedua seluruhnya, babak ketiga seluruhnya, tapi begitu kita masuk babak keempat kita meluncur ke bawah ya. Untuk kemudian nanti insya Allah babak kelima kita menanjak lagi ke atas Pak. Kapan itu? Wallahu a'lam. Nah, yang jelas kondisi naik turunnya umat ini sudah dijelaskan di dalam Al-Quran oleh Allah Ta'ala, yaitu dalam surat Ali Imran 140. Allah berfirman, وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ, dan demikianlah hari demi hari masa kemenangan dan kekalahan, kejayaan, keruntuhan kami pergilirkan di antara manusia agar mereka bisa mengambil pelajaran. Ya, jadi kita harus sadar Pak, sekalipun kita ini orang-orang beriman, sekalipun kita minta siang, pagi, malam, sore rahmat Allah ya, tapi kita tidak boleh memaksakan jadwal kemenangan Pak. Jadwal kemenangan itu urusan siapa? Urusan Allah Ta'ala. Tugas kita adalah amantu billahi thumma istaqim, berimanlah kepada Allah dan istiqomahlah. Itu tugas kita Pak ya. Nah jadi sepanjang sejarahnya umat Islam telah mengalami 2,5 fase, 2,5 periode kejayaan dan hanya 1,5 fase periode kekalahan ya. Kita berjaya di babak pertama bagian kedua, babak kedua, babak ketiga, jadi 2,5 periode kita berjaya di masa lalu. Sementara kita 1,5 periode, jadi 1 periode lengkap babak keempat ini sekarang kita sedang alami, plus setengah periode di babak awal zaman kenabian dahulu kala. 1,5 periode kita kalah. Tapi masih ada 1 periode lagi kejayaan yang kita akan jelang insya Allah, yaitu periode kelima nanti. Sehingga kalau kita lihat secara global Pak, perjalanan umat ini lebih banyak diwarnai berjaya atau kalah? Hah? Lebih banyak apa? Berjaya. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Allah yang mana yang kamu dustakan? Bahwa Anda ditakdirkan dan saya juga ditakdirkan sedang kalah, ya rezeki kita Pak. Dan kenapa saya istilahkan rezeki? Karena kaidah fikihnya mengajarkan demikian. Al-ajru hasabil masyaqqah. Pahala yang diterima seseorang berbanding lurus dengan kesulitan yang dia hadapi. Ya. Jangan salah Pak. Selagi ini sulit tapi kita mau sabar dan kita mau istiqamah berpihak kepada Quran dan Sunnah, sekalipun berpihak pada Quran dan Sunnah tidak populer, ya, bahkan bakal dibully, bakal diejek, bakal dituduh radikalis dan lain sebagainya, nggak peduli kita. Buat kita ini sudah taken kontrak dengan Allah Ta'ala. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Emangnya kita taken kontrak sama Yahudi Nasrani sehingga kita nurut sama mereka? Apa aja yang disuruh 3M kita nurut, ya kan? Cuci tangan, pakai masker, jaga jarak, kita nurut. Padahal di barat sendiri hari ini sudah banyak intelektual yang mengkritisi lockdown, mengkritisi distancing, mengkritisi 3M. Aneh Pak. Mereka sendiri orang-orang cerdas itu bisa sampai pada kesimpulan this does not make sense. Ini nggak masuk akal ini semua aturan-aturan. Sementara kita umat Islam bukan saja nurut, sampai rela diacak-acak cara sholat berjamaahnya. Ya. Yang padahal dalam sejarah wabah perjalanan sejarah dunia Islam nggak pernah ada cerita wabah sedahsyat apapun dahulu kala menyebabkan sampai sholat berjamaah dirubah cara pelaksanaannya, nggak ada Pak. Dan jangan salah Pak, wabah zaman dulu lebih mengerikan dari zaman kita sekarang Pak. Catatan sejarah Islam menunjukkan ketika terjadi wabah taun, seseorang kena ketularan, kulitnya sudah mulai ada bintil-bintil pagi harinya Pak, sorenya meninggal. Tapi hari ini orang di swab positif, ya kan, isolasi sekian belas hari, pilihannya cuma 2, sembuh atau meninggal, kan gitu. Statistiknya yang sembuh berapa? 80%, 90%. Yang meninggal berapa? 3%. Bisa-bisanya sampai sholat harus dirubah tata caranya. Ini karena apa? Karena yang mimpin kaum kafir Pak.
Mereka mengkondisikan atas nama sains, atas nama teknologi, supaya umat Islam ini yang dianggap bodoh, yang dianggap harus nurut sama mereka, harus mengikuti kemauan mereka, arahan mereka, nurut. Dan nurut memang.